Baiklah, kita lanjutkan ke bagian D, klasifikasi aliran fluida. Sebelumnya kita telah mendefinisikan fluida sebagai ilmu yang mempelajari perilaku fluida, baik dalam keadaan diam maupun bergerak, serta interaksi fluida dengan padatan atau fluida lain yang pada batasnya. Dalam praktiknya, terdapat berbagai macam aliran fluida yang sering dijumpai, dan untuk mempelajarinya dengan mudah, aliran fluida biasanya diklasifikasikan beberapa karakteristik umum yang tadi saya sebutkan. Terdapat berbagai cara untuk mengklasifikasikan masalah aliran fluida, dan berikut adalah beberapa contoh klasifikasinya. Yang pertama adalah aliran yang dipengaruhi kekentalan dan tidak kental atau viscous dan inviscid flow. Aliran viskos atau aliran fluida nyata merupakan jenis aliran yang dipengaruhi oleh viskositas sehingga menghasilkan tegangan geser dan kehilangan energi. Pada jenis aliran ini terjadi gesekan antara fluida dengan dasar atau dinding saluran atau pipa yang dilaluinya. Sebagai contoh, gambar di bawah ini menunjukkan percobaan aliran viskos yang melalui sebuah pilar berbentuk tabung. Anda bisa melihat sendiri gambar 1.52 tentang aliran viskos ini. Aliran fluida ideal atau aliran invisit, kita menyebutnya ideal karena dia tidak mengalami hambatan. Yaitu aliran invisit merupakan jenis aliran yang tidak dipengaruhi oleh viskositas, sehingga tidak memiliki tegangan geser dan tidak mengalami kehilangan energi. Walaupun pada kenyataannya aliran fluida ideal tidak dapat terjadi, karena pasti semua akan terhambat oleh apa yang dinamakan viskositas. Walaupun aliran fluida ini tidak terjadi, tapi konsep ini tetap digunakan oleh para peneliti untuk membentuk persamaan aliran fluida untuk memudahkan. Namun dalam pengaplikasinya di lapangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap faktor-faktor kondisi nyata. Anda bisa lihat adalah ilustrasi aliran fluida ideal melalui sebuah pilar berbentuk tabung. Gambar 1.53 aliran invisit. Kemudian klasifikasi kedua adalah aliran internal dan eksternal. Untuk menghasilkan aliran fluida dapat dibedakan menjadi aliran internal atau eksternal, tergantung pada apakah fluida mengalir dalam ruang tertutup atau di atas permukaan. Selain itu, ada jenis aliran lain yang disebut aliran saluran terbuka, di mana cairan mengalir dalam saluran yang hanya diisi sebagian dengan cairan dan ada permukaan bebas. Contohnya, aliran air di sungai atau saluran irigasi adalah contoh dari aliran saluran terbuka. Aliran internal flow adalah jenis aliran yang terjadi dalam saluran tertutup dan dibatasi oleh permukaan padat. Pada aliran internal, contohnya adalah sebuah air yang mengalir dalam pipa, dan ini dipengaruhi oleh viskositas. Aliran eksternal merujuk pada aliran fluida yang terjadi di sekitar objek atau benda yang berada di dalam fluida, seperti kapal selam, bola golf yang melambung, dan pesawat terbang yang terbang di dalam fluida udara. Pada aliran eksternal, pengaruh viskositas terbatas pada lapisan batas di dekat permukaan padat, dan terdapat daerah downstream pada permukaan benda yang membangkitkan efek turbulensi pada aliran fluida. Lihat gambar 1.54, yaitu tentang aliran udara di sekitar bola golf yang sedang melambung. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah aliran kompresibel dan inkompresibel. Aliran fluida dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat variasi densitasnya. Selama mengalir menjadi dua jenis, yaitu aliran kompresibel dapat dimampatkan atau dapat ditekan, dan aliran inkompresibel tidak dapat dimampatkan, tidak dapat ditekan. Aliran kompresibel mengacu pada jenis aliran fluida di mana densitas fluida yang mengalir dapat bervariasi dari satu titik ke titik yang lain dalam medan aliran. Sebagai contoh, gas termasuk dalam jenis aliran kompresibel karena densitas gas dapat berubah saat mengalir. Dalam aliran kompresibel, volume atau ukuran fluida dapat diperkecil melalui proses pemampatan atau penekanan. Sementara itu, aliran inkompresibel terjadi ketika densitas fluida tidak berubah dan volume atau ukurannya konstan terdapat perubahan tekanan. Cairan seperti air dan minyak termasuk dalam aliran inkompresibel karena kepadatan cairan konstan. Karena itu aliran cairan tidak dapat dimanfaatkan dan sering disebut sebagai zat yang tidak dapat dimanfaatkan.
Sebagai perbandingan, gas sangat mudah dimanfaatkan karena tekanan yang diterima bisa menyebabkan perubahan densitas gas. Sebagai contoh, densitas air hanya akan berubah 1% ketika diberi tekanan 210 atm atau 210 kali dari atmosfer normal di permukaan bumi. Pada kondisi tekanan udara normal itu 1 atm loh. Sehingga di sisi lain, gas hanya perlu menerima tekanan 0,01 atm untuk menyebabkan perubahan densitas sebesar 1% pada tekanan udara normal. Untuk menganalisis roket, pesawat ruang angkasa, dan sistem lain yang melibatkan aliran gas berkecepatan tinggi, kecepatan aliran sering dinyatakan dalam bilangan Mach atau Mach number dengan rumus MA sama dengan V per C atau V dibagi C, yaitu kecepatan aliran dibagi dengan kecepatan suara, di mana C ialah kecepatan suara yang nilainya 346 meter per second pada suhu ruangan di permukaan laut. Karena di perbedaan suhu dan di perbedaan tekanan akan berbeda nilai dari C ini. Suatu aliran disebut sonik jika Mach number-nya sama dengan 1. Disebut subsonik jika Mach number-nya kurang dari 1. Disebut supersonik jika Mach number-nya lebih dari 1. Dan disebut hipersonik jika Mach number-nya lebih besar dan sangat besar dari 1. Sangat tinggi sekali. Dengan menggunakan bilangan Mach, kita dapat memahami tingkat kecepatan suatu aliran gas dan jenis aliran apa yang terjadi. Apakah itu sonik, subsonik, supersonik, atau hipersonik. Kemudian klasifikasi keempat, yaitu aliran laminar dan turbulen. Aliran laminar atau yang dikenal juga disebut laminar flow adalah jenis aliran fluida yang terjadi ketika partikel-partikel fluida bergerak secara teratur membentuk garis lintasan kontinu dan tidak saling terpotong. Pada aliran laminar, kecepatan aliran cenderung rendah namun viskositas fluida yang tinggi. Sebagai contoh, kita dapat mengamati aliran laminar ketika minyak mengalir pada kecepatan rendah. Dalam kondisi ini, partikel-partikel minyak akan bergerak dengan pola yang terorganisir, membentuk lintasan yang konsisten dan tidak saling tertabrak. Sedangkan aliran turbulen atau dikenal sebagai turbulent flow adalah jenis aliran fluida yang terjadi ketika partikel-partikel fluida bergerak secara tidak teratur dan garis lintasannya saling berpotongan. Pada aliran turbulen, kecepatan aliran cenderung tinggi, namun viskositas fluida yang rendah. Sebagai contoh, kita dapat mengamati aliran turbulen ketika udara bergerak pada kecepatan yang tinggi. Dalam kondisi ini, partikel-partikel udara bergerak dalam berbagai arah membentuk pola aliran yang tidak teratur dan seringkali saling bertabrakan sehingga menghasilkan turbulensi. Dan ada daerah di mana pergantian dari laminar ke turbulen atau sebaliknya disebut dengan transisi. Pada tahun 1880, Osborne Reynolds melakukan serangkaian eksperimen yang menghasilkan penetapan bilangan Reynolds tak berdimensi atau kita sebut RE sebagai parameter kunci untuk mengukur dan menentukan jenis aliran fluida, apakah laminar, turbulen, atau sedang mengalami transisi dari laminar ke turbulen atau sebaliknya. Dengan menggunakan bilangan Reynolds, kita dapat memprediksi dan memahami perilaku aliran fluida pada berbagai kondisi, sehingga sangat penting dalam permodelan dan desain sistem fluida. Rumus RE adalah Rho, U, L, dan mu. RE adalah bilangan Reynolds, Rho adalah massa jenis, U adalah kecepatan aliran fluida, L panjang karakteristik, dan mu adalah viskositas. Lihat rumus 1.2. Apabila bilangan Reynolds kurang dari 2300 atau RE kurang dari 2300, maka aliran fluida dapat dikatakan sebagai aliran laminar. Sebaliknya, jika bilangan Reynolds lebih besar dari 4000, maka aliran fluida tersebut dapat dikategorikan sebagai turbulen. Dan jika bilangan Reynolds berada di antara 2300 dan 4000, maka daerah aliran fluida mengalami transisi dari aliran laminar ke turbulen atau sebaliknya. Lihat gambar 1.56, yaitu aliran laminar, turbulen, dan transisi. Klasifikasi kelima adalah aliran alami dan buatan. Aliran fluida dapat dibedakan menjadi alami dan buatan, tergantung pada bagaimana gerakan fluida dimulai. Aliran buatan didorong atau ditekan oleh sumber luar, seperti kipas angin atau pompa, yang memaksa fluida mengalir di atas permukaan atau melalui pipa.
Sedangkan dalam aliran alami, gerakan fluida disebabkan faktor-faktor alam atau faktor-faktor alami seperti efek daya apung. Efek ini menyebabkan fluida yang lebih hangat atau lebih ringan naik dan fluida yang lebih dingin akan turun atau kita sebut dengan efek termosifon. Contoh dari aliran alami adalah sistem air tenaga panas surya, di mana efek termosifon sering digunakan untuk menggantikan pipa sehingga kita tidak perlu pompa lagi. Cara ini dilakukan dengan menempatkan tangki air di atas kolektor surya sehingga panas naik secara alami dan mendorong fluida yang lebih dingin turun melalui pipa. Kemudian klasifikasi yang keenam adalah aliran stabil dan stabil. Aliran stabil atau steady flow adalah aliran fluida yang kondisinya tidak berubah sering waktu termasuk viskositas, kecepatan, tekanan, densitas, kedalaman, debit, dan lain sebagainya. Contoh sederhana aliran stabil adalah ketika air mengalir dari keran terbuka dengan bukaan yang tidak berubah-ubah. Kondisi ini dapat dinyatakan dalam persamaan 1.3. Do F per do T sama dengan 0. F adalah fungsi dari mu, V, Rho, P, H, dan G. Di mana do F merupakan perubahan komponen aliran, delta T perubahan terhadap waktu, dan F merupakan komponen aliran fungsi viskositas, kecepatan, tekanan, densitas, kedalaman, debit, dan sebagainya. Aliran tak stabil atau unsteady flow atau kita sebut dengan transient merupakan jenis aliran fluida di mana kondisi atau komponen alirannya mengalami perubahan seiring waktu. Hal ini berarti bahwa viskositas, kecepatan, tekanan, densitas, kedalaman, debit, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi aliran fluida dapat berubah-ubah dalam rentang waktu tertentu. Sebagai contoh, ketika keran air dibuka dari posisi sedikit terbuka hingga terbuka lebar, aliran air akan mengalami perubahan. Dalam hal ini, aliran air yang keluar dari keran awalnya mungkin lambat, namun akan semakin cepat ketika kerannya dibuka lebih lebar. Kondisi ini dapat dinyatakan dalam persamaan matematika do F per do T tidak sama dengan 0, yaitu perubahan dari F terhadap perubahan waktu itu tidak sama dengan 0. Artinya setiap waktu dia memiliki F yang berbeda-beda. Kemudian klasifikasi yang ketujuh adalah aliran 1 dimensi, aliran 2 dimensi, dan aliran 3 dimensi. Aliran 1 dimensi adalah jenis aliran di mana kecepatan di setiap titik pada lintangnya memiliki besar dan arah yang sama. Walaupun jenis aliran ini jarang terjadi, namun dalam analisis hidrolika, aliran 3 dimensi dapat disederhanakan menjadi aliran 1 dimensi dengan beberapa asumsi. Asumsi-asumsi itu misalnya, kita mengabaikan perubahan kecepatan vertikal dan melintang terhadap kecepatan pada arah memanjang, sehingga lebih sederhana. 2, asumsi itu adalah keadaan pada suatu penampang melintang dinyatakan dengan mengambil harga-harga rata-rata dari kecepatan, tekanan, densitas, dan sifat lainnya. Kemudian yang ketiga, perubahan kecepatan yang terjadi pada arah aliran. Sebagai contoh, aliran air dalam pipa merupakan salah satu contoh dari aliran 1 dimensi. Gambar 1.58 adalah ilustrasi yang menjelaskan konsep aliran 1 dimensi. Aliran 2 dimensi merujuk pada aliran di mana semua partikel fluida dianggap mengalir pada bidang paralel sepanjang aliran dan tidak terdapat aliran tegak lurus pada bidang tersebut. Bentuk bidang tersebut bisa mendatar atau vertikal tergantung pada masalah yang sedang ditinjau. Jika distribusi vertikal dan kecepatan atau sifat-sifat lainnya lebih penting daripada arah melintang, maka aliran tersebut dapat dianggap sebagai aliran 2 dimensi. Contohnya adalah aliran air pada waduk yang sangat dalam, sedangkan jika aliran terjadi di saluran yang lebar seperti pantai, maka dapat dianggap sebagai aliran 2 dimensi horizontal. Lihat contoh 1.59 tentang aliran 2 dimensi. Mayoritas aliran di alam adalah aliran 3 dimensi. Aliran 3 dimensi adalah aliran yang mengalami perubahan pada ketiga arahnya, yaitu X, Y, dan Z. Aliran ini memiliki 3 vektor kecepatan yang masing-masing menunjukkan kecepatan aliran pada arah X, Y, dan Z. Aliran 3 dimensi dianggap sebagai aliran kompleks dan paling sulit dalam analisis maupun penyelesaiannya, sehingga seringkali memerlukan penyederhanaan agar dapat diselesaikan dengan 1 atau 2 dimensi. Sebagai contoh, aliran air yang merupakan salah satu contoh dari aliran 3 dimensi.
Gambar 1.60 merupakan ilustrasi yang menjelaskan konsep aliran 3 dimensi.